Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat materi dalam bentuk tampilan buku. Yang seperti biasa yang kita lakukan adalah masuk ke dalam mata kuliah kita dulu. Kemudian yang pertama kita editingnya di on kan. Setelah editingnya di on kan, kita bisa pilih di mana kita taruh kita bisa pilih di mana kita taruh buku materi tersebut. Kita bisa pilih add an activity or resource. Kemudian untuk itu kita bisa memilih resource-nya dalam bentuk tampilan buku. Fungsi dari bentuk materi dalam tampilan buku ini biasanya kalau kita ingin menyajikan materi itu dalam bentuk berbagai halaman, misalkan ada halaman satunya, halaman duanya, dan seterusnya, yang nantinya bisa diakses oleh peserta berdasarkan table of content atau daftar isi nanti yang mereka bisa lihat di sebelah kanan. Langsung saja, ini saya pilih book, kemudian saya pilih add. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, lanjut. Di sini kita beri judul ya. Judul materinya apa? Misalkan di sini saya beri judul, misalkan materinya itu adalah pengelolaan misalkan Google Form sebagai media pembelajaran ya. Anggaplah ada judulnya seperti ini ya. Ya, ini bisa kita buat, kemudian nanti bisa diisi deskripsinya apa misalkan. Nah, nanti di sini kita bisa atur, itu ada appearance-nya, itu bisa kita atur nih ada berapa chapternya dalam bentuk apa, babnya itu kita mau dalam bentuk angka atau hanya tanda saja. Nah, itu defaultnya dalam bentuk angka. Kemudian style navigasinya apakah dalam bentuk teks atau image. Image ini biasanya navigasinya tanda panah ya, seperti itu. Terus ini apakah nanti ditampilkan di course page-nya atau tidak terlihat oleh mahasiswa. Nah, ini bisa kita atur. Kalau misalkan kita seandainya sudah buat 7 kali 7 materi dan itu tidak perlu ditampilkan oleh siswa, biasanya dalam bentuk topik, label, dan lain-lain, itu kita bisa pilih common module setting ini dengan hide from students. Artinya mereka tidak akan bisa melihat apa yang sudah kita taruh. Nanti pada jam-jam atau pada hari tertentu baru kita buka. Nah, itu saja untuk membuka. Ini judul dari bukunya. Kemudian nanti kalau ada misalkan ada deskripsinya bisa diisi. Kemudian kita tinggal save and display. Sudah ada judul bukunya, maka yang paling pertama diminta oleh programnya adalah kita harus naruh dulu bab yang pertama. Jadi bab pertama apa? Misalkan tadi Google Form ya. Misalkan bab pertamanya merancang dulu ya, merancang Google Form, dirancang dulu. Jadi merancang Google Form. Nah, di sini kontennya. Jadi isi dari merancang ini isinya apa? Misalkan membuat materi apa, misalkan form data siswa atau mahasiswa. Pokoknya nanti di sini kita bisa isi
misalkan mau ditaruh video, kalau misal mau ditaruh gambar, ditaruh pokoknya materi yang ada pada bab pertama. Jadi kita taruh di sini, kemudian nanti tinggal di save, maka tersimpanlah bab yang pertama. Nah, ini bab yang pertama. Nanti kalau kita sudah buat, nanti muncul daftar isinya di sebelah kanan. Nah, ini baru bab yang pertama. Jadi kalau misalkan mau buat bab yang kedua, itu nanti kita bisa masukkan. Contoh nih, kita mau buat bab yang kedua, itu ada di sebelah kanan ini. Ini ada tanda tambah. Kita bisa tambah new capture atau bab baru. Nah, di sini ditambahkan, tapi ini kita bisa buat juga apakah bab yang baru ini merupakan bagian subbab dari yang pertama. Nah, jadi kalau memang ini subbagian maka ditulis sub chapter. Jadi artinya yang ini merupakan bagian dari bab yang pertama. Nah, anggaplah ini saya masukkan ini bab yang kedua ya. Bab yang kedua membuat Google Form misalkan seperti itu. Anggaplah materinya seperti itu. Kemudian isinya adalah misalkan pastikan Anda mempunyai Google Drive, misalkan seperti itu, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian masuk di bab yang kedua, kita save. Kemudian muncul, artinya ini sudah ada dua bab, ada merancang Google Form dan membuat Google Form misalkan. Nah, ini merancang ini mungkin di sini nanti bisa diatur materinya sampai sedemikian rupa, bisa sampai di bawah dan seterusnya. Ini nanti kita bisa atur. Kalau misalkan sudah diatur, nanti misalkan mau diedit, di sini kita tinggal pilih setting yang ada di sini, kita tinggal pilih setting saja. Atau di sini kita langsung edit setting. Di sini bisa untuk secara keseluruhan ya. Untuk bukunya secara keseluruhan nanti kita bisa setting di sini. Nah, kalau misalkan ternyata babnya terbalik, itu kita bisa atur dengan tanda panah atas dan bawah ini. Misalkan membuat Google Form ini harusnya bab yang pertama, kita tinggal klik tanda panah ke atas, maka dia pindah ke bab yang pertama. Materi ini pun sebenarnya bisa dicetak dan kalau misalkan dalam bentuk paragraf atau misalkan nanti diketik, daripada diketik ulang, kita bisa langsung cetak dengan print book. Nah, di print book ini nanti kelihatan nih, misalkan membuat Google Form itu isinya apa, merancang Google Form isinya apa, nanti berdasarkan babnya. Kalau misalkan kita pakai subchapter, nanti akan muncul subchapternya dari satu membuat Google Form, di kedua subchapter Google di sini, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, seperti itu membuat tampilannya. Jadi nanti kalau sudah, kita tinggal kembali ke mata kuliahnya, kemudian nanti mahasiswa atau peserta bisa membuka bukunya ini. Ketika mereka ingin melihat materi tentang ini, maka mereka harus klik terlebih dahulu untuk masuk ke dalam melihat materi-materinya. Oke, saya rasa demikian untuk penyampaian dalam membuat materi dalam bentuk buku di LMS. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.